Cukup banyak, pelamar beasiswa yang bahkan di tahap administrasi pun udah gugur. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saya Diana, saya alumni beasiswa LPDP angkatan 107, daftar beasiswa LPDP S2 luar negeri, dan alhamdulillah keterima di University of Bristol, Inggris Raya. Nah, kali ini saya akan membahas lebih spesifik terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon pelamar beasiswa LPDP. Simak ya. Kesalahan yang pertama, tidak mempelajari dan memperhatikan dengan seksama ragam persyaratan yang ada di pedoman LPDP yang terbaru. Jadi cukup banyak pelamar beasiswa yang bahkan di tahap administrasi pun udah gugur gitu. Karena itu kan sayang banget karena sebetulnya persyaratan-persyaratan administrasi tadi seharusnya bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, misalkan kapan sih sertifikat bahasa Inggris perlu diterbitkan dan berapa lama durasi masa berlakunya sehingga kita bisa mempersiapkan gitu kan. Terus yang kedua misalkan surat rekomendasi. Kapan sih kita perlu mengajukan surat rekomendasi kepada pemberi rekomendasi dan durasi masa berlakunya tuh sampai kapan gitu. Karena itu juga ada durasi masa berlakunya dan teman-teman perlu mengetahui gitu ya. Nah, yang ketiga, kadang kita juga bingung gitu ya. Ini daftar LOA dulu atau beasiswanya dulu dan bagaimana timeline dari universitas dan LPDP. Nah, itu beberapa contoh ya terkait dengan persyaratan administrasi yang perlu ada dan mungkin perlu diperhatikan durasi berlakunya dan teman-teman tidak gugur hanya di dalam tahap seleksi administrasi. Jadi baca dan pelajari ya pedoman beasiswa LPDP yang terbaru. Nah, kesalahan yang kedua adalah memilih perguruan tinggi yang ada di luar dari daftar perguruan tinggi LPDP. Nah, jadi teman-teman, LPDP itu punya daftar perguruan tinggi yang bisa teman-teman tuju. Kalau misalkan teman-teman mempunyai tujuan perguruan tinggi tertentu yang ada di luar perguruan tinggi LPDP, ada persyaratan yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan bahas ya. Kesalahan ketiga yang seringkali dialami oleh para pelamar beasiswa LPDP dan menyebabkan gugur di tengah administrasi yaitu tidak memperhatikan persyaratan bahasa Inggris. Misalkan kalau teman-teman berencana untuk kuliah di luar negeri dan di dalam negeri itu persyaratan bahasa Inggrisnya berbeda. Ada yang bisa pakai TOEFL ITP, ada yang tidak gitu ya. Dan kalau teman-teman membaca di pedoman beasiswa yang terbaru, TOEFL ITP itu tidak bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk daftar beasiswa LPDP dengan tujuan luar negeri gitu. Jadi kadang agak ada yang kekecoh gitu ya antara menggunakan TOEFL ITP atau IELTS untuk persiapan ke luar negeri. TOEFL IBT itu masih bisa. Jadi kuncinya perhatikan teman-teman mau kuliah dalam negeri atau ke luar negeri karena sertifikat bahasanya akan berbeda. Kalau ke luar negeri artinya teman-teman fokus ke beberapa syarat yang ada di luar TOEFL ITP. Tapi kalau dalam negeri teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang TOEFL ITP. Kesalahan yang keempat adalah tidak mempersiapkan dengan betul rencana kontribusi teman-teman pasca studi. Jadi seringkali gitu ya yang kita ajukan dalam penulisan esai kontribusi misalkan atau ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara, kenapa kamu perlu studi di kampus A, kampus B, di negara A, di negara B. Nah, yang teman-teman sampaikan itu misalkan tidak relevan dengan kondisi existing di Indonesia dan juga rencana jangka panjang maupun jangka pendek yang sedang dipersiapkan oleh Indonesia gitu ya. Jadi tips dari saya teman-teman banyak-banyak membaca, memahami situasi kondisi existing di Indonesia tuh seperti apa. Apa sih yang sedang direncanakan oleh negara gitu ya, atau teman-teman juga bisa memahami dalam konteks lokal. Misalkan apa sih yang provinsi atau kabupaten kota saya tengah persiapkan dan di mana saya bisa berkontribusi dengan tujuan studi saya gitu ya. Jadi teman-teman perlu banyak-banyak membaca RPJMD, RPJMN milik negara untuk bisa memahami arah atau tujuan visi misi negara saat ini seperti apa. Teman-teman kaitkan dengan visi misi LPDP di mana para awardee bisa berkontribusi di sana. Itu yang pertama. Juga yang kedua, teman-teman juga perlu memahami peran strategis teman-teman pasca studi itu apa dikaitkan dengan kebutuhan negara saat ini. Kesalahan yang kelima, beberapa pelamar beasiswa LPDP tidak mengetahui. Jadi LPDP itu visi misinya apa sih gitu ya. Kadang kita melamar
melamar beasiswa tapi nggak tahu beasiswa ini tuh mau kemana dan mencari kandidat seperti apa. Nah, ini yang seringkali menjebak beberapa calon pelamar beasiswa sehingga stuck ketika mereka merumuskan rencana studi atau di proses seleksi substansi. Kenapa misalkan ada pertanyaan nih, kenapa saya harus memilih kamu? Dan di sana mereka sebatas menyampaikan misi-misi pribadi tanpa mengaitkan visi misi yang ada di LPDP. Karena kan sedikit banyaknya LPDP merekrut calon awardee tentu juga yang relevan dengan visi misi yang mereka punya. Jadi teman-teman pahami visi misi LPDP sehingga rencana pasca studi, kontribusi teman-teman pasca studi maupun kebutuhan teman-teman ketika akan melamar beasiswa LPDP sesuai dengan kriteria atau ekspektasi LPDP terhadap para calon awardee-nya. Nah, lalu kesalahan selanjutnya adalah overconfidence atau bahkan minder gitu ya. Jadi kadang para pelamar beasiswa LPDP itu ada yang percaya diri, cuman terkadang mungkin lebih ke bragging gitu ya, atau yang tidak kemudian menyamankan antara si para jurinya dengan calon awardee-nya. Jadi percaya diri itu penting, tapi mungkin aku bisa mengatakan show ya, don't tell gitu kan. Jadi teman-teman perlu menunjukkan dengan bukti apa yang teman-teman udah raih sebatas untuk meyakinkan juri, tapi tidak kemudian mengarahkan kepada mendikte atau misalkan memberikan arahan yang tidak memang diminta. Jadi kalau aku jadi teman-teman sih prefer untuk menyampaikan bahwa misalkan aku sempat memperoleh prestasi di bidang A gitu ya, dan aku sampaikan bahwa prestasi itu punya dampak kemana aja. Jadi tidak hanya misalkan menyampaikan prestasinya, tapi teman-teman juga menunjukkan atau menceritakan dampak apa yang ada dari prestasi yang teman-teman punya gitu ya. Jadi di sana lebih ke bercerita bahwa bisa bercerita proses meraih prestasinya, bagaimana upaya teman-teman atau dampak yang ada. Jadi bukan mendetailkan A, B, C prestasi yang ada, karena kan udah ada di CV juga ya. Nah, lalu yang kedua, kalau pendapat saya, jangan juga minder gitu ya, karena kan teman-teman udah daftar beasiswa LPDP dengan segala upaya yang teman-teman punya, jadi maksimalkan, yakin bahwa itu adalah upaya terbaik teman-teman, dan saya yakin kalau teman-teman sudah berani mendaftarkan diri, artinya teman-teman sudah punya persiapan yang matang. Jadi jangan minder ya, karena itu akan mempengaruhi bagaimana keyakinan juri, apalagi nanti ada juri dari psikolognya yang akan menentukan apakah teman-teman mampu untuk menjalani studi. Jadi kalau dari teman-temannya aja udah minder, bagaimana juri bisa yakin gitu ya. Jadi percaya diri dan yakin dengan kemampuan diri tapi tidak over. Nah, oke, sekian teman-teman pendapat dari saya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari oleh para calon pelamar beasiswa LPDP. Tentu dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang pernah mendaftar. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP. Semoga dilancarkan. Dan kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dari saya. I'll see you in my next video. Thank you.